Pemirsa, Koalisi Indonesia Maju terus memperkuat basis dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang maju di Pilkada Jakarta. PKS maupun PKB mengambil keputusan untuk bergabung dengan Kim dalam mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Dukungan politik untuk Ridwan Kamil dan Suswono juga muncul dari Nasdem. Jika ketiga partai bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju, maka praktis tinggal PDI Perjuangan yang berada di luar koalisi. Padahal pemirsa, PDI Perjuangan tidak bisa mengusung calon sendirian karena suaranya tidak mencukupi. Akankah Ridwan Kamil dan Suswono melawan calon independen di Pilgub Jakarta? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar politik Hanta Yuda, kemudian politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, kemudian juru bicara PKS Pipin Sopian, dan juga juru bicara PDI Perjuangan Bang Ciko Hakim. Oke, kita menuju ke Bang Pipin terlebih dahulu. Bang Pipin, apa yang pada akhirnya membuat PKS mendukung Ridwan Kamil dan juga mengusung Suswono di Pilkada Jakarta, setelah sebelumnya juga menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan? Ya, sebagaimana yang kami sampaikan bahwa kami di PKS memiliki dua syarat untuk di setiap pilkada di seluruh daerah di Indonesia. Pertama adalah capacity to win, dan yang kedua adalah capacity to govern. Kemampuan untuk menang dan kemampuan untuk bisa mengelola kemenangan atau melaksanakan pembangunan. Nah, kemampuan untuk menang itu ada dua syaratnya. Yang pertama adalah memiliki elektabilitas, dan yang kedua adalah akseptabilitas. Jadi sehingga kami ketika tidak bisa misalnya sebelumnya mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman, kami tentu udah ikhtiar maksimal dan tidak bisa berjalan ya. Saya, Pipin Sopian sebagai juru bicara PKS tentu meminta maaf kepada para pendukung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman ketika ini tidak berlayar karena kemarin tidak mendapatkan cukup kursi untuk mengusung keduanya. Maka kami secara nasional harus mencari alternatif. Dan alternatif yang ada saat ini adalah ketika kami bergabung dengan teman-teman Kim. Kami tentu mengucapkan terima kasih kepada partai-partai politik ya yang mendukung Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono ya untuk berjuang di Pilkada Jakarta ya. Kami melihat ya apa yang disampaikan oleh partai-partai ini adalah bentuk kepercayaan kepada kami Partai PKS ya untuk bisa berjuang di pilkada nanti, sehingga kami akan maksimalkan ini. Tadi pesan dari Presiden PKS mengatakan bahwa ini tidak boleh ada matahari kembar. Bahasa beliau adalah kalau cepat tidak boleh mendahului, pandai tidak menggurui, tajam tidak melukai. Ya. Jadi itu adalah kunci kesuksesan dua kepemimpinan ini, dan Presiden PKS Pak Ahmad Syaihu menyampaikan itu kepada Pak Suswono. Karena dulu ketika beliau pernah menjadi pimpinan di eksekutif, di wali kota, inilah kuncinya. Sehingga nanti masyarakat Jakarta yang akan merasakan manfaatnya. Kita melihat bahwa Pak Ridwan Kamil ini memiliki prestasi yang luar biasa. Setelah dulu Kang Aher 2 periode memimpin Jawa Barat, kemudian dilanjutkan dengan Kang Emil, prestasinya terus. Kami sudah menangkap poinnya, Bang Pipin. Kita beralih ke Bang Riza Patria. Baik, Bang Riza, Anda melihatnya ini ada koalisi yang sangat gemuk untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Lalu bagaimana dengan nasib PDIP? Apakah Ridwan Kamil jadinya hanya melawan calon independen? Ini seperti apa, Bang? Ya, tentu setiap partai selain ingin kader terbaiknya tampil, juga salah satu tujuan untuk pilkada ingin memenangkan pilkada. Dalam rangka itu memang semua kekuatan yang ada di partai sendiri, di koalisi partai, dibangun sedemikian bisa bersama-sama. Dan kami membuka ruang seluas-luasnya bagi partai-partai politik, tidak hanya yang ada di Kim, tapi di luar Kim untuk bergabung bersama mengusung Pak Ridwan Kamil yang hari ini dideklarasikan bersama Pak Suswono. Tentu harapan kami juga mudah-mudahan dalam waktu yang masih tersisa, kami juga ingin partai-partai lain yang belum seperti PDIP bisa juga bergabung bersama-sama mengusung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi saya kira masih ada waktu tersisa bagi kita semua untuk bisa mengusung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk bersama-sama mengkampanyekan memenangkannya. Terkait juga kalau independen, ya insya Allah segera diumumkan oleh KPU
dan pasangan Ridwan Oke. Kamil dan koalisinya insya Allah siap melawan calon independen dan insya Allah kita dapat memenangkan Oke. pilkada di DKI Jakarta dengan angka yang signifikan. Ya, Bang Riza. Semakin banyak partai yang tergabung dalam koalisi pasangan Kang Emil dan Bapak Suswono, insya Allah menjadi lebih baik. Oke, Bang Riza, maaf, tapi begini, kenapa kemudian teman-teman Kim ini merangkul misalnya ada teman-teman PKS, Nasdem, dan juga PKB yang sebelumnya kita tahu sikap politiknya mendukung Anies Baswedan. Kenapa, Bang? Ya, jadi yang pertama, setiap pasangan berusaha untuk memenangkan kontestasi pilkada. Dan koalisi pendukungnya juga berusaha membangun kekuatan sebaik mungkin. Dan terkait keputusan PKB umpamanya yang sebelumnya mendukung Mas Anies, itu baru di level DPW ya, di level DKI, belum di level DPP. Begitu juga di partai lainnya, di Nasdem, maupun di PKS sebetulnya yang sudah selesai di level DKI dan di level DPP. Tapi PKS seperti sampaikan Mas Udin, kursinya belum cukup. Jadi sekali lagi kami tidak memaksakan partai-partai lain dalam setiap kontestasi pilkada, tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia. Apakah bisa bergabung, tidak bergabung, sepenuhnya menjadi keputusan, menjadi kewenangan partai-partai lainnya, dan setiap partai punya kedaulatan masing-masing, punya kemandirian masing-masing. Setiap dukungan yang diputuskan oleh setiap partai politik terhadap pasangan calon di semua pilkada tentu ada plus dan ada minusnya. Jadi sekali lagi setiap partai itu ketika mengambil keputusan itu punya konsekuensi yang positif, juga mungkin punya konsekuensi yang baik, Bang negatif. Riza. Itu bergantung pada daerahnya masing-masing. Kalau pasangan yang diusung itu menang, tentu berdampak positif bagi partainya. Oke, nah itu yang kita Sebaliknya bahas kalau nanti, Bang pasangan Riza. yang diusung tidak menangkan, itu punya dampak lain. Oke, lantas bagaimana sikap dari PDI Perjuangan dengan adanya dukungan dari 12 partai politik terhadap RK dan juga Suswono? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami. Kita langsung menuju ke Bang Ciko Hakim. Bang Ciko, ini bagaimana dengan sikap PDIP setelah ditinggal sendirian di Pilkada Jakarta? Tadi Bang Riza Patria sempat menawarkan kalau PDIP mau masuk ke Kim Plus, silahkan loh. Iya, jadi artinya kan sebenarnya kami bukan ditinggal ya dalam tanda kutip. Kalau orang ditinggal itu artinya sejak awal orang itu kepingin-pinginan ikut gitu. Tapi pada prinsipnya sejak awal memang kami di PDI Perjuangan merasa kami memiliki kader-kader yang mumpuni, yang kompeten dan juga diinginkan oleh masyarakat Jakarta. Ini juga terbukti dari hasil-hasil survei di mana ada nama kader kami yang berada di urutan kedua tertinggi yaitu Pak Ahok. Nah, kemudian juga kami melihat bahwa fenomena ini yang kurang sehat bagi demokrasi kita, karena demokrasi itu hakikatnya adalah adanya alternatif pilihan apapun itu, khususnya terkait dengan pemilu. Tentunya pilihan yang lebih dari satu, apalagi juga dukungan parpol yang lebih tersebar, mengusung calon-calon yang memang diharapkan untuk masyarakat sebagai calon melalui kontestasi yang sehat. Tentunya ini yang menjadi substansi dari kita melihat sedang dipertontonkan demokrasi yang sifatnya prosedural. Artinya apa? Artinya demokrasi yang ansih hanya berbicara soal aturan, ketika tidak melanggar aturan, sah-sah saja untuk dijalankan. Tetapi tentu demokrasi ini seharusnya juga dijalankan secara substantif, yaitu yang saya sampaikan tadi, adanya alternatif pilihan sehingga warga yang begitu heterogen di Jakarta, begitu banyak problematikanya, begitu besar tantangannya ke depan, tentunya aspirasinya tidak hanya cukup untuk disalurkan kepada salah satu calon atau paslon yang memiliki gagasan unik masing-masingnya. Ya, artinya gagasan-gagasan yang berbeda ini harus juga ditampung. Saya potong sebentar, Mas Ciko. Ya, artinya teman-teman PDI Perjuangan membuka peluang nggak untuk bergabung dengan Kim Plus? Itu dulu. Kami tidak melihat itu kan penjelasan saya cukup jelas bahwa penjelasan saya cukup jelas bahwa demokrasi yang substantif harus
memberikan pilihan lebih dari satu, Baik. khususnya bagi dukungan-dukungan partai politik. Jadi artinya ya kami akan tetap berada di luar Kim Plus, tapi kami juga menghargai, mengapresiasi Ya. keputusan partai-partai politik. Baik, kita ke Mas Hanta. Mas Hanta, bagaimana dengan koalisi gemuk yang mendukung Ridwan Kamil dan Suswono ini menurut Anda untuk demokrasi di Jakarta? Silakan. Ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak awal berhari kita mendiskusinya. Saya membaca memang ada 3 motif politik terkait dengan trik dan taktik politik Kim Plus ini dalam memasangkan Ridwan Kamil dengan kader Partai Keadilan Sejahtera PKS yaitu Suswono dalam 3 fase. Satu dalam fase kandidasi, ini strategi untuk memblokade potensi koalisi lawan tanding yang kuat, yaitu bisa jadi muncul nama Anies Baswedan. Yang kedua juga dari sisi kandidasi menyisakan PDIP sendiri yang hanya 15 kursi tidak mungkin bisa mencalonkan mengusung kandidat. Yang kedua di fase election juga ini bisa memecah potensi basis masa Anies kalau Anies ternyata akhirnya berhasil maju. Tapi kan sisanya semakin sulit ini. Karena itu sulit untuk mendapatkan lawan tanding yang kuat. Artinya dari kepentingan eleksi mereka akan mendapatkan lawan tanding yang lemah, yang tidak kompetitif. Yang ketiga dari sisi governability, PKS adalah partai terkuat, ini akan menyukseskan pemerintahan di Jakarta itu lebih stabil lagi. Karena kita tahu PKS selain kritis, dia pemenang Jakarta, kalau dia berada dalam pemerintahan Ridwan Kamil relatif lebih stabil. Itu mungkin motifnya. Ya. Nah, skenarionya Aditya, menurut saya ada 3 skenario peta kompetensi ya elektoral Pilkada Jakarta yang kemungkinan menjadi lawan Ridwan Kamil Suswono. Satu, skenario melawan kota kosong. Ini skenario kompetitif, menurut saya kompetitif ya. Yang kedua skenario lawan calon perseorangan, ini skenario melawan lawan yang lemah sekali. Dan yang ketiga skenario Ridwan Kamil melawan calon yang kuat, bisa jadi PD Perjuangan, tapi harus ada satu partai lagi, yaitu munculnya Anies Baswedan. Tetapi per hari ini potensi yang ketiga itu sudah hampir kecil muncul. Potensi 1 dan 2 melawan kota kosong atau melawan perseorangan yang kuat. Dan itu simpulannya sekarang Kim, gimana? Ya, Mas Hanta, baik, nanti kita tangkap poinnya, nanti kita lihat peta pertarungan di pilkada seperti apa pasca 12 partai politik mendukung Ridwan Kamil ini. Mas Hanta, maaf sekali karena waktu terbatas. Peluang Anies makin sulit. Iya, baik, terima kasih banyak Mas Hanta dan juga sebelumnya ada sejumlah narasumber, ada Mas Ciko, kemudian ada Bang Riza dan juga Mas Pipin atas waktu yang sudah bergabung bersama kami.